Baik, untuk yang pertama, target pengguna kita adalah mahasiswa di sekitar kampus, kemudian yang memiliki waktu istirahat terbatas, kemudian yang membutuhkan tempat makan yang murah, dekat, dan sesuai selera. Untuk metode pengumpulan data dari kita adalah kita menggunakan kuesioner, analisis, kemudian menganalisis persona pengguna, kemudian mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna. Untuk goals pengguna adalah menemukan tempat makan dengan cepat, menghemat waktu istirahat, dan menyesuaikan pilihan dengan budget. Pain points-nya adalah sulit menemukan tempat makan yang sesuai, kemudian informasi harga tidak transparan, kemudian terlalu banyak pilihan sehingga bingung menentukan keputusan. Untuk dari segi fungsi bisnis, fungsinya utamanya adalah pencarian tempat makan berdasarkan preferensi, filter harga, jarak, dan kategori makanan juga, kemudian bisa menampilkan ulasan pengguna, dan juga bisa menyediakan informasi lokal dan navigasi. Untuk dari alurnya adalah pertama pengguna memasukkan preferensi, kemudian sistem menampilkan apa rekomendasinya, kemudian pengguna bisa melihat detail restoran, kemudian pengguna melakukan penentuan pilihan, kemudian pengguna bisa menuju ke lokasi. Untuk style guide-nya ini ada mobile first design, kemudian warna icon dan komponen UI-nya konsisten, kemudian kita fokus pada penggunaan kemudahan pada penggunaan mahasiswa untuk penggunaan mahasiswa. Prinsip desain UI. Prinsip yang digunakan, konseptual model atau desain. Yang digunakan, konsistensi pertama, visibility kedua, simplicity ketiga. Konseptual model radar dan pemandu pribadi, yaitu pengguna mencari makanan, sistem memberikan pilihan, pengguna membandingkan dan memilih tempat yang paling cocok. Ini bagannya. Acuan desain, UCD, desain berfokus pada kebutuhan nyata. Di sini user personanya, visual hierarchy, orang sebagai yang paling tinggi. Di mana ini contohnya, Gesture Principle, pada navigasi bar konsistensi di bawah agar gampang terlihat. Menurut navigasi, struktur menunya beranda tersimpan profil. Ini contohnya. Skema navigasi ya, ini skema navigasinya. Jenis menu dan alasan. Jenis menunya button navigasi bar, alasannya terlihat di sini. Gampang digunakan, informasi langsung terlihat sesuai kebiasaan pengguna dan mengurangi bingung. Beralih ke jenis window atau layer yang digunakan dalam aplikasi Ethernet. Nah, aplikasi ini menggunakan beberapa tipe layar, mulai dari halaman utama atau home screen hingga detail screen untuk melihat informasi spesifik restoran. Untuk membuat interaksi menjadi efisien, kami menggunakan elemen khusus, contohnya proses input yang cepat seperti saat memberikan rating. Nah, ada juga menggunakan bottom sheet karena terbukti sangat memudahkan pengguna saat mengatur filter pencarian tanpa harus berpindah halaman. Selain itu, ada dialog yang muncul khusus untuk mengonfirmasi tindakan penting pengguna, serta loading screen untuk menunjukkan status sistem. Nah, selanjutnya kita ke perangkat interaksi, karena aplikasi ini dirancang khusus untuk perangkat mobile. Input utama berfokus pada penggunaan touchscreen dan keyboard virtual. Nah, kami juga sangat mengandalkan GPS untuk mendeteksi keberadaan pengguna. Sebagai outputnya, sistem menampilkan daftar restoran, memetakan lokasi melalui peta, menampilkan rating, dan mengirimkan notifikasi karena mayoritas target pengguna kita adalah mahasiswa yang sangat bergantung pada smartphone. Nah, desain interaksi ini sangat mendukung kebutuhan mereka yang selalu dalam mobilitas tinggi. Halo, saya Akmal Luki Pradana dan saya akan menjelaskan step 7, 8, 9. Step 7 itu screen based control. Ini komponen yang digunakannya search bar, button, filter, form input, card restoran, bookmark, favorite. Ini untuk contoh-contoh screen based controlnya. Di sini ada ini, terus ini, sama ini. Selanjutnya ada di desain teks dan pesan. Ini perbaikan teks, sign in jadi masuk, remember me jadi ingatkan saya. Jadi base-nya ke bahasa Indonesia. Placeholder seperti masukkan email terdaftar, pesan error, email atau password tidak ditemukan. Contohnya seperti ini. Ini kan awalnya sign in. Ini berubah jadi masuk. Terus di daftar sekarang meskipun agak ngeblur dikit. Nah, ini yang terakhir. Yang ke-9. Feedback and guidance. Feedback, coding indicator, tool sukses, tool error. Guidance itu tooltip, validasi form, bantuan kontekstual. Manfaatnya, mengurangi kebingungan pengguna. Memberikan informasi sistem secara real time. Feedback dan guidance, ini contohnya. Ada loading. Untuk tooltip, ini. Di bagian sini ada tooltip-tooltipnya. Dan ini untuk error. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Terima kasih. Pertama ada internasionalisasi dan aksesibilitas. Internasionalisasi berfungsi untuk lokalisasi bahasa Indonesia dengan istilah yang disesuaikan dengan pengguna lokal. Aksesibilitas digunakan untuk kontras warna yang jelas, ukuran teks mudah dibaca, dan tombol cukup besar untuk sentuhan. Tujuannya nyaman digunakan berbagai jenis pengguna. Di sini ada contohnya. Nah, selanjutnya ada grafik icon dan warna. Icon di sini digunakan 4, ada search, favorite, profile, dan rating. Alasannya familiar, mudah dikenali, mengurangi kebutuhan membaca teks. Dan warna yang kita gunakan dominan orange dengan campuran putih dan abu-abu. Alasan pemilihan itu karena memberikan kesan hangat dan berkaitan dengan kuliner dan menonjolkan call to action. Seperti ini contohnya, ini search, simpan, profile, dan rating. Kode warnanya seperti ini. Selanjutnya ada layout design. Prinsip layout ada 4, ada visual hierarchy, alignment, white space, gestalt principal.
Implementasi di sini search bar ditempatkan di bagian atas, informasi restoran ditampilkan dalam card, dan tombol utama dibuat paling menonjol. Hasilnya, informasi mulai dipindai, dan pengguna cepat menemukan fitur penting dan navigasi lebih intuitif. Seperti ini. Search, restoran, dan tombol. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Malikila. Jadi untuk flow-nya yang pertama dari login, kalau punya akun ke register, lalu bisa ke akses map, dari menu utama bisa ke halaman tersimpan, di halaman tersimpan bisa mengelola halaman tersimpan, lalu di menu utama bisa melihat daftar sekitar dan juga menggunakan ganti lokasi, lalu bisa melihat filter, melakukan search, dan juga melihat notifikasi. Lalu di menu utama bisa ke profil, dari profil ini bisa ke informasi pribadi yang dimana bisa hapus akun, lalu di profil bisa ke edit, akses notifikasi, pusat bantuan, dan juga keamanan. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bagian demonstrasi. Dan ini untuk bagian demonstrasinya. Lalu ini untuk bagian regis. Ini untuk bagian login. Ini untuk akses lokasi. Ini akan scanning. Lalu ini akan masuk ke halaman main menunya. Di sini ada search, ada filter. Ada bagian lokasi, notifikasi, ada bagian ganti lokasi. Habis itu di sini ada search, lalu di sini bisa ke detail restorannya. Di bawah bisa mengirim suatu ulasan. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tersimpan. Di tersimpan ini bisa ada searching dan juga ada kelola. Kelola ini buat menghapus saja. Ini halaman jika tidak ada yang disimpan. Lalu di profil ada edit. Lalu bisa ke informasi pribadi, di sini ada hapus akun, lalu di notifikasi ada akses buat nyalain lokasi notifikasinya, lalu ada keamanan yang isinya aktif not found, dan juga ada pusat bantuan yang isinya itu nge-link ke sosial media kita. Lalu di sini ada keluar dari akun. Oke, segitu untuk demonstrasinya. Sekarang kita masuk ke bagian user scenario. Di user scenario ini saya merangkum jadi 6 yang utama. Yang pertama dari register dan login. User buka app, tab dasar sekarang, isi nama, daftar, login, masuk home. Lalu untuk mencari makanan, user di home ketik di navbar, hasil muncul, tab hasil restoran. Lalu melihat, tinggal user tab restoran, lihat nama, beri rating, dan juga scroll untuk ini lengkap. Lalu ada menggunakan filter, tinggal tab filter, pilih kategori, atur harga, tab selesai, lalu pencarian akan diperbaharui. Lalu ada menyimpan favorit, user akan buka menu utama, tab ini, sampai ke nafsu tersimpan, lalu memberikan ulasan. Akan buka detail, tab berulasan, pilih bintang, tulis komentar, lalu kirim. Oke, sekian. Untuk pengujian usability radar, kami melibatkan 7 responden yang merepresentasikan 5 persona pengguna yang telah kami definisikan sebelumnya. Metode yang digunakan ada 2. Pertama, performance testing menggunakan Think-Aloud protokol. Yang kedua, kami menggunakan kuesioner UAQ. Dari 14 task yang diuji, overall task success rate kami mencapai 90,3%. 4 task berhasil diselesaikan 100% oleh semua responden. Namun ada 2 task yang menjadi perhatian, yaitu mengubah lokasi dan memberikan ulasan. Keduanya hanya memiliki sukses rate 78,6%. Rata-rata time on task secara keseluruhan adalah 8,4 detik per task, yang menunjukkan sebagian besar alur sudah cukup efisien. Dari observasi dan data, kami menemukan 5 masalah utama usability. 2 masalah berkategori tinggi. Pertama, alur mengubah lokasi tidak intuitif. Lalu yang kedua, navigasi mengelola favorit membingungkan. 2 masalah medium, yaitu entry point untuk memberikan ulasan sulit untuk ditemukan, dan interaksi marker di halaman peta kurang jelas bagi sebagian pengguna. 1 masalah low dari hasil UAQ, yaitu scroll novelty kami hanya 0,57. Berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan rekomendasi yang diprioritaskan berdasarkan sepertinya. Prioritas pertama, tambahkan tombol dengan label teks sebuah lokasi yang lebih terlihat di beranda atau halaman peta. Yang kedua, sederhanakan alur kelola favorit. Untuk masalah medium, kami merekomendasikan tombol tulis ulasan yang lebih mencolok di halaman detail restoran. Untuk jangka panjang, kami mengeksplorasi fitur yang lebih inovatif. Di sisi positif, fitur detail restoran mendapat respon yang sangat baik dari responden.